Hai, salam. Perkenalkan, nama saya Valentino Markejawa dari kelas 1111. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Jepang masuk ke Indonesia lalu membentuk organisasi-organisasi bentukan mereka, serta bagaimana organisasi tersebut berkembang di Indonesia dan juga mempengaruhi masyarakat Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang kurang lebih selama 3,5 tahun yang berlangsung dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Tentu alasan Jepang masuk Indonesia karena dia memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia, dan saat itu juga untuk memenuhi kebutuhan perang dan juga industri negara tersebut atau bangsa Jepang. Selanjutnya, Jepang pun mendirikan organisasi-organisasi di Indonesia. Berikut beberapa organisasi bentukan Jepang. Yang pertama ada MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Sebenarnya organisasi ini bukan organisasi bentukan Jepang, sebab organisasi ini sudah terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun organisasi ini terus dipertahankan dan tidak dibubarkan oleh Jepang karena bersifat keagamaan. Organisasi ini sebenarnya sudah dibentuk daripada September tahun 1937. Lalu selanjutnya ada Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Masyumi dibentuk sebagai pengganti dari MIAI, di mana Masyumi berdiri pada tahun 1943 dan diketuai oleh Kiai Haji Mas Masyur dan didampingi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu selanjutnya ada Pusat Tenaga Kerja atau dikenal dengan PUTERA, yaitu organisasi yang dibangun atau didirikan untuk meningkatkan hasil rakyat. Organisasi ini didirikan pada 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, di mana 4 serangkai ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, serta Kiai Haji Mas Mansur. Lalu selanjutnya Chuo Sang-in. Chuo Sang-in merupakan organisasi selanjutnya yang didirikan oleh Jepang, yaitu organisasi ini yang awalnya sebagai pengendali politik di Indonesia, tetapi justru oleh para pemimpin pergerakan nasional dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang. Organisasi ini kemudian dijadikan sebagai strategis para tokoh pergerakan nasional. Selanjutnya yaitu Barisan Pelopor Heiko dan Pembela Tanah Air atau yang dikenal dengan BETA, di mana organisasi ini dibentuk pada 1 November 1945 sebagai langkah untuk mempersiapkan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam mendukung kemenangan Jepang di Perang Asia Timur atau Asia Timur Raya. Nah, pemimpinnya ditunjuk oleh golongan nasionalis seperti Insinyur Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntaran. Organisasi ini berkembang dengan langsung dan ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun laut. Selanjutnya adalah Dokuritsu Jumi Chosokai, di mana kita sudah mempelajari tentang organisasi ini dari SMP, di mana organisasi ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi ini tepatnya dibentuk pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Letnan Jenderal Komaki Harada dan beranggotakan 60 orang. Organisasi ini sudah menjalankan 2 sidang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa tujuan serta peran dari organisasi-organisasi tersebut. Yang pertama mulai dari organisasi MIAI. MIAI memiliki tujuan agar ormas-ormas Islam yang bernaung di bawahnya bisa memobilisasi umat untuk keperluan perang. Nah, cara organisasi ini mempengaruhi masyarakat, yaitu mereka membuat sejumlah program yang berfokus pada pergerakan Islam. Lalu selanjutnya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Nah, pada dasarnya kan kita tahu tuh, Masyumi kan merupakan organisasi bentukan Jepang untuk mengganti MIAI. Nah, Masyumi sendiri berperan untuk meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana, serta jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah masyarakat. Tujuan dari organisasi ini yaitu pembentukan Masyumi sebagai sarana penghimpun masyarakat, terlebihnya masyarakat Muslim di Indonesia, untuk dijadikan sebagai pasukan pendudukan Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, selanjutnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Nah, PUTERA ini dibangun untuk mempengaruhi
atau dibuat untuk mempengaruhi para cendekiawan dan nasionalis untuk memberikan pemikiran serta tenaga pada Jepang. Organisasi ini mempengaruhi masyarakat lewat tokoh-tokoh yang dimana Jepang menunjuk 4 serangkai sebagai pemimpin atau ketua dari organisasi ini. Hal ini dikarenakan 4 serangkai tersebut sebagai lambang dari aliran pergerakan nasional Indonesia, sehingga mereka dapat menggerakkan seluruh rakyat untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang. Nah, selanjutnya yaitu Chosangiin. Nah, organisasi ini bertugas untuk mengajukan usul pada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik. Nah, Chosangiin ini mempengaruhi masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada beberapa negara seperti Burma, Filipina, dan beberapa negara lainnya, tapi Jepang tidak menyebut Indonesia, dan hal ini diprotes oleh Soekarno dan Hatta. Jepang lalu merespon dengan mewadahi Soekarno dengan tokoh nasional lainnya lewat sebuah badan. Nah, selanjutnya yaitu Jawa Hokokai, merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuannya yaitu supaya Jepang semakin itu tuh karena Jepang tuh waktu itu tuh terdesak di perang Asia Timur Raya dan perang Pasifik, sehingga perlu membutuhkan bantuan rakyat Indonesia secara lahir dan batin. Mereka mempengaruhi masyarakat dengan menggalang dukungan untuk proyek-proyek pembangunan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan terhadap pemerintah. Mereka menyalurkan aspirasi dan memainkan peran dalam proses pembuatan kebijakan lokal. Lalu selanjutnya yaitu Seinedan, Fujinkai, dan Keibodan. Nah, yang pertama Seinedan. Nah, Seinedan ini yaitu organisasi yang dibangun oleh Jepang dengan tujuan untuk melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan kalau Fujinkai itu organisasi yang ditujukan untuk para perempuan atau militer bagi para wanita dengan usia minimal 15 tahun. Selanjutnya ada Keibodan, yaitu untuk membantu posisi Jepang di Indonesia. Lalu selanjutnya, organisasi tersebut mempengaruhi masyarakat dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan serta terlibat aktif dalam kehidupan komunitas dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu Barisan Pelopor. Nah, Barisan Pelopor ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat dalam menghadapi pengendalian Jepang. Selanjutnya yaitu Heiho, yaitu memiliki tujuan untuk membantu Jepang mendirikan kubu pertahanan dan ikut dalam medan perang Jepang yang sedang berperang pada saat itu. Lalu selanjutnya yaitu Peta. Peta ini memiliki tujuan yang untuk menghadapi perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Nah, organisasi tersebut mempengaruhi masyarakat dengan mengatakan jika pelatihan dan organisasi itu tuh sebagai pelindung untuk bangsa Indonesia, padahal sebenarnya tidak. Nah, selanjutnya yaitu BPUPKI atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, atau Dokuritsu Jumbi Chosokai tadi yang kita sudah pelajari. Nah, BPUPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu tujuannya. Lalu selanjutnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap organisasi ini. Sebenarnya ada sih perlawanan seperti perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat ini Singaparna Tasikmalaya, perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang, perlawanan di Blitar, perlawanan di Biak di Papua. Tetapi hanya beberapa dari perlawanan tersebut yang berhasil untuk mematahkan organisasi bentukan Jepang, di mana ada beberapa perlawanan yang justru mereka gagal. Nah, ternyata ada 2 perlawanan yang berhasil untuk melawan organisasi bentukan Jepang, yaitu yang pertama perlawanan di Kalimantan, yang kedua adalah perlawanan Biak di Papua. Nah, pertama kita bahas di perlawanan Kalimantan. Kalau di perlawanan Kalimantan waktu itu tuh dipimpin oleh salah satu tokoh. Nah, tokohnya itu tuh namanya merupakan seorang pemimpin suku Dayak, yaitu Pang Sumat. Nah, mereka tuh berhasil merobohkan pertahanan dermaga Jepang pada saat itu, sehingga mereka juga berhasil merebut Meliau pada saat itu yang menjadi basis pertahanan Jepang. Lalu yang kedua yaitu perlawanan Biak di Papua. Nah, perlawanan Biak di Papua ini dilakukan oleh
gerakan koleri di bawah pimpinan L. Brooklyn. Ya, selama berkuasa di Biak ini Jepang makin semena-mena. Hasil masyarakat di Papua di Biak tuh kayak tidak nyaman dengan Jepang, sehingga mereka pun mulai menyusun taktik serangan atau peperangan terhadap organisasi tersebut. Nah, dan syukurnya peperangan tersebut membuahkan hasil, di mana perlawanan tersebut membuahkan hasil, sehingga Biak akhirnya bisa mematahkan pertahanan militer Jepang pada saat itu di Biak, Papua. Nah, perlawanan itu tuh membuat Jepang tuh kewalahan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari Biak. Nah, Biak pun menjadi daerah pertama nih, mereka menjadi daerah pertama yang bebas dan merdeka dari penjajahan Jepang. Daerah pertama di Indonesia, bukan daerah pertama di Papua. Ya, daerah pertama Papua juga. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu taktik dan strategi yang diterapkan oleh organisasi militer Jepang. Itu tuh mulai dari yang pertama, strategi militer Jepang, yaitu gerilya dan mobilitas tinggi. Nah, organisasi militer Jepang ini dikenal dengan taktik gerilya dan mobilitas tinggi. Mereka menggunakan taktik serangan cepat dan manuver yang efisien untuk mendominasi medan perang. Selanjutnya yaitu penghormatan kepemimpinan. Nah, budaya militer Jepang sangat menghormati kepemimpinan dan disiplin. Ya, dan hal itu tuh menurut saya masih diwariskan hingga saat ini, di mana banyak orang-orang Jepang tuh yang masih disiplin. Selanjutnya, prajurit diharapkan untuk tunduk pada otoritas dan berkomitmen penuh terhadap tugas mereka. Jadi itu para prajurit itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya, dan juga para prajurit ini adalah mereka-mereka yang disiplin, sehingga ini bisa menjadi salah satu strategi militer Jepang yang ampuh karena memiliki prajurit yang disiplin dan loyal terhadap pemimpin. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan psikologis. Jepang menggunakan taktik psikologis seperti serangan mendadak dan ya, pokoknya untuk mematahkan psikologis dari lawan. Nah, itu strategi militer Jepang. Selanjutnya strategi kolonial, pastinya ada perbandingannya. Kalau militer Jepang itu yang seperti tadi itu. Nah, kalau strategi kolonial itu yang pertama yaitu formasi baris dan taktik statis. Nah, organisasi militer kolonial ini sering menggunakan formasi baris dan taktik statis dalam pertempuran. Mereka cenderung mempertahankan posisi yang telah dikuasai. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan formal dan hierarki tertinggi. Nah, taktik kolonial cenderung lebih formal dan diatur secara hierarkis. Nah, keputusan seringkali berdasarkan dari perwira tertinggi dan diimplementasikan secara disiplin oleh bawahan. Lalu selanjutnya pendekatan eksploitatif. Nah, seringkali militer kolonial Belanda ini menggunakan kekuatan dan sumber daya untuk mengeksploitasi wilayah yang dikuasai dengan tujuan ekonomi ataupun politik. Nah, perbedaan ini, ya, perbedaan antara strategi militer Jepang dan kolonial ini mencerminkan perbedaan dalam filosofi dan tujuan antara militer Jepang yang lebih berfokus pada mobilitas dan adaptabilitas, sementara militer kolonial cenderung mengandalkan kekuatan dan kontrol teritorial. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang dampak yang signifikan terhadap organisasi dan militer di Indonesia. Yaitu yang pertama tuh ada berdirinya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Lalu yang kedua ada perubahan struktur militer. Yang ketiga ada pembentukan Politeknik Pertahanan. Lalu ada relevansi organisasi militer. Lalu itu merupakan dampak-dampak seperti ada dampak salah satunya seperti yang masih sampai sekarang itu seperti partai-partai seperti partai